Let's go, kita mulai jalan-jalan pakai UC ini guys. Ini transportasi modern, nampaknya lingkungan yang compact guys, yang simple ya. Tapi harganya nggak simple, harga motor guys. Macet banget ya. Pemadam kiri. Oke, ini enak banget guys. Yuhu. Oke, halo guys, apa kabar? Hari ini gue mau bikin konten mengenai salah satu transportasi modern yang ramah lingkungan, tapi juga cukup sulit untuk dikendarakan. Alat transportasi ini membutuhkan skill khusus untuk menggunakannya karena alat ini hanya mempunyai satu roda guys. Sebelumnya gue udah pernah bikin konten ini ya, yaitu EUC atau Electric Unicycle ya. Ini adalah UC ya, ini full electric ya, dan mempunyai hanya satu roda. Gokil kan tuh. Ini akan menjadi alat transportasi yang menurut gua kedepannya ini yang cukup compact karena elektrik, yaitu tidak terlalu ribet seperti mesin yang membutuhkan beli bensin, ganti oli dan lain sebagainya. Ini elektrik cukup dicas aja dan juga cukup kecil karena dia komponennya kurang lebih komponen utamanya yaitu ban, gyro dan baterai. Jadi segede gini aja, tapi bisa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam dan bisa menempuh jarak sekitar 120 sampai 200 km jaraknya itu, tergantung medan ya, tergantung medan. Dalam arti kata ya, kalau lurusan terus mungkin ini bisa lebih jauh, tapi kalau tanjakan terus jaraknya berkurang, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan jarak lurus terus, ini bisa dipakai dari Bandung ke Jakarta sebenarnya guys ya. Cuman ya pertanyaan, apakah kuat kakinya untuk naikin ini dari Bandung ke Jakarta gitu kan. Gue suka banget barang ini karena ini mudah guys. Kalau misalkan gue lagi pergi ya kemana, bawa ini di mobil dan lagi macet, gue tinggal turun naik ini untuk ngejar waktu kalau misalkan buru-buru guys. Dan teman-teman juga pasti banyak yang bertanya-tanya, Kak, kalau satu roda bagaimana menggunakannya, emang nggak jatuh? Nah itu guys ya, ini kalau misalkan satu roda seperti ini ya, kalau kita nggak nyalain dia akan langsung jatuh ke depan dan ke belakang, atau nggak ke pinggir ya, samping, ke semua arah dia akan jatuh. Tapi ketika kita nyalain ya powernya, dia ada sistem namanya gyroscope yang ngebuat benda ini tetap berdiri tegak guys ya. Dia jatuhnya akan ke samping aja, kiri dan kanan. Tapi untuk depan belakang dia nggak akan jatuh lagi. Tuh kalian lihat ya, gua dorong ke depan dia malah maju, bukannya jatuh seperti ini kalau misalkan dimatiin. Nah kalau dimatiin kayak gini jatuhnya guys, set tuh ya kan. Nah ini nggak aktif gyronya, tapi kalau misalnya nyalain, gyronya akan aktif untuk stabilin dan juga berfungsi untuk mengontrol kendaraan ini sebagai gas atau rem kurang lebih ya, untuk melaju ke depan, ngerem atau nggak melaju ke belakang ya. Itulah fungsi gyroscope. Kalau teman-teman tahu, gyroscope yang paling umum itu sekarang di gimbal ya, gimbal kamera dan lain sebagainya, yang ngebuat alat ini tetap stabil. Sambil break sejenak, kita ngobrol-ngobrol dulu guys. Kalian sadar nggak sih guys, kalau peluang investasi itu saat ini ada di mana-mana. Saking banyaknya, gue pun dulu sempat bingung untuk investasi di mana nih yang aman. Soalnya ketika kita berinvestasi, pasti kita cari tempat yang bisa menjaga aset kita agar tetap aman kan. Setelah gue cari-cari, akhirnya gue menemukan yang menurut gue aman dan terpercaya. Dimana lagi kalau bukan di Okta. Kenapa sih gue milih Okta? Karena Okta adalah broker yang telah memenangkan banyak penghargaan. Dan pencapaian baru Okta adalah memenangkan penghargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia dari Global Brands Magazine. Dan memenangkan penghargaan sebagai Best Islamic Friendly Broker 2024 dari Finance Derivative. Kelihatan kan kalau Okta menunjukkan dedikasinya dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para kliennya. Hal itu juga yang membuat gue yakin untuk berinvestasi di Okta. Dan selama ini gue melakukan transaksi di Okta itu selalu berjalan lancar, aman, dan cepat guys. Dengan tampilan yang ramah pengguna, kalian juga yang baru belajar bisa menggunakan dulu demo account sebelum kalian memulai langsung di real account kalian. Tenang aja, Okta juga sudah menyediakan banyak banget webinar yang bisa kalian tonton untuk menambah skill kalian. Yang nanya nih, deposit dan penarikannya gampang nggak? Dari pengalaman gue sampai saat ini dengan Okta, buat penarikan dan depositnya itu semuanya mudah banget, nggak pakai ribet. Kalian tinggal pilih metode apa yang kalian inginkan dan bank apa yang ingin kalian gunakan. Udah deh, beres. Gampang kan? Simple. Buat yang ingin berinvestasi di tempat yang aman dan nyaman, kalian bisa langsung download aplikasi Okta, ada di deskripsi di link di bawah ini guys. Sekarang kita lanjut ke konten ya. Let's go. Gimana cara makainya kak? Oke, cara makainya ini ya.
Dia kalau misalkan kasarnya gini guys, gampang ya. Kalau misalkan kalau kita dorong ke depan pakai kaki ya, beban kita condongin ke depan, dia akan maju guys. Tuh, akan maju. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita codokin ke belakang, dia akan mundur. Tuh. Jadi sesimpel itu, sesimpel kalau kita mau maju, condongin ke depan berat badannya, kalau mau ngerem ke belakang, dan sekaligus juga kalau misalnya udah berhenti jadi mundur. Itu simpelnya. Dan untuk stabilannya gimana? Nah itu yang membutuhkan skill khusus dari pengendara EUC ini guys ya. Ini yang gua ini baterainya cukup awet, dari gua beli sampai sekarang cuma sekali cas, dan sekarang masih ada setengah baterainya ya. Karena jarang pakai juga, tapi udah hampir 2 tahun ini gua pakai. Baru cas sekali ya, karena EUC gue ini emang untuk jarak tempuh yang jauh guys ya. Sekarang kita mau keliling-keliling, coba-coba pakai ini jalan-jalan. Seperti apa cara makainya, terus gimana kalau jalan raya, gimana kalau ada tanjakan dan lain sebagainya. Kuat gak kalau naik tanjakan ya. Dan ini juga menurut gue kalau misalkan buat temen-temen yang baru belajar, usahakan didampingi sama orang yang sudah berpengalaman ya. Karena cukup bahaya kalau misalkan kalian belajar sendiri di tempat yang rame, takut nabrak orang, takut kecelakaan lah, kurang lebih takut jatuh, ngeri. Jadi baiknya di tempat yang sepi dan cukup luas untuk latihan kendaraan ini. Dan lebih baik kalau misalkan dikawal atau didampingi sama yang sudah berpengalaman. Oke, perlengkapan kendaraannya apa aja? Kurang lebih helm ya, helm udah wajib banget helm. Kalau kalian pakai ini wajib pakai helm. Soalnya kalau jatuh itu bener-bener nggak ada pegangan, jatuh gitu ya, langsung ke bawah, nggak ada pegangan lain karena mesinnya di bawah, alatnya di bawah. Jadi kita jatuhnya free fall, bener-bener free fall. Takutnya jatuh ke depan atau ke belakang, itu kepala kalian yang terbentur aspal, ngeri. Jadi helm wajib. Dan kalau misalkan bisa ya lebih bagus kalau misalkan kalian pakai pelindung sikut dan tangan. Karena kalau kalian jatuh ya, apa yang nahan? Anggota tubuh bagian mana yang menahan? Tangan kan? Tangan. Kalau kayak gini takutnya kritek malah patah gitu ya. Kalau kayak gini nggak pakai pengaman juga ini dadas, bisa juga patah retak si sikut. Dan juga lutut juga sama ya. Ini yang kalau kita jatuh tuh kan banyak gini ya, dar gitu kan, lutut dar gitu ya. Ini harus dilindungi. Setidaknya mengurangi damage ya, atau enggak mengurangi kerusakan pada tubuh kalian kalau misalkan jatuh. Bedanya apa sama air wheel atau enggak yang roda 2 kiri kanan? Kalau itu menurut gua nggak bisa dipakai di jalan raya karena bannya cukup kecil ya. Jadi kalau ada jalan jelek pasti nyangkut. Banyak yang celaka kalau misalkan dipakai di tempat yang jelek. Si alatnya itu, bahannya itu yang kiri kanan itu nyangkut salah satu, kalian langsung terpelanting. Buat yang nanya ini beratnya berapa? Ini beratnya sekitar 35 sampai 40 kilo, cukup berat guys ya, karena yang gua ini buat jarak jauh jadi baterainya besar. Berat angkatnya kayak gini. Cukup repot kalau ditentai ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu kayak koper kayak gini, set nyalain terus udah gini deh. Tinggal bawa, simple. Ya repot kalau diangkat aja sih. Let's go, kita mulai jalan-jalan pakai EUC ini guys. Ini transportasi modern namanya, lingkungan yang compact guys, yang simple ya. Tapi harganya nggak simple, harga motor guys. Kita ke daerah yang cukup ekstrim medannya, itu naik turun dan berbelok-belok ya. Kita lihat ini juga habis hujan. Kita coba licin nggak pakai begini ya guys ya. Let's go guys, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Lalu kita punya kecepatan langsung stabil guys. Ini tuh kuncinya, kalau misalkan lebih cepat lebih stabil guys ya. Kalau pelan pasti oleng karena gak stabil. Ini coba, ini speednya sekitar 16 km per jam ya. Seperti kalian lihat, enak guys pakai ginian. Ini rasanya kayak terbang guys, karena hanya kaki yang ngontrol untuk kendaraan ini ya. Tangan kita bebas. Dari lutut ke atas itu bebas sebenarnya. Pinggang juga bebas. Tapi inilah, paha dan betis kalau kaki biasa akan pegel guys. Kita di speed 20 sekarang guys. Ini speed 20 km per jam. Kalau pakai ini, kalau pelan enaknya di pinggir jalan guys ya. Dan kalian juga harus menyesuaikan tekanan bannya, tekanan angin ban ya. Mau yang lebih kempes atau lebih keras. Kalau gue di sini sekarang lebih kempes dikit karena lagi hujan biar ada traksi guys. Tuh, kayak gini guys, enak kan? So far so good guys. Kita dengan kecepatan 23 km per jam ya. Kita nggak usah ngebut-ngebut, santai dulu aja. Yang penting aman ya. Kalau kalian udah mahir mengendarakan ini guys, enak banget beneran. Pakai kemana-mana enak banget, simple banget. Terus juga nyaman. Ini jalan macet kayak gini kita bisa menelusuri jalan motor ya guys. Kaki juga turun kayak gini guys. Set kayak motor ya. Cuman minusnya nggak bisa duduk aja. Dan menurut gua minus ini tuh, minus dari EUC ini, kalau kita kecepatan tinggi dan ingin ngerem mendadak itu
cukup sulit guys ya, cukup sulit dan berbahaya. Jadi tadi gue bilang jangan terlalu ngebut, karena kalau misalkan mobil atau nggak motor ngerem tiba-tiba, kita nggak bisa ngikut rem tiba-tiba ya, potnya bablas nabrak. Itu yang gue khawatirin. Jadi untuk ketangkasan dan kelincahan nggak seperti motor dan mobil ya. Ini kelebihannya ini aja guys, simple. Jalan macet kita ngikutin aja nih seperti ini. Macet banget ya. AUC juga gua udah ada lampu merahnya guys ya. Terus lampu depan, lampu sen juga ada. Lampu sen itu dia akan nyala dari tingkat kemiringan kita. Jadi kita nggak bisa ngasih sinyal duluan. Tapi ketika kita belok, si lampu sen ini akan nyala guys. Dan kesulitan pakai kendaraan itu kalau misalkan di kecepatan rendah guys, mulai oleng dia. Karena dia butuh kecepatan buat stabil guys. Kalau untuk kita kalau berhenti guys sih emang harus bungkuk untuk megang AUC-nya ini seperti ini guys. Kalau enggak ya jatuh, kecuali betis kita kuat untuk nahan AUC-nya. Karena bobotnya cukup berat, 35 kiloan ya, 40 kilo ini. Pakai ini enak banget guys. Yuhu. Set. Itu dia. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba menyeberang, cukup sulit guys, karena gue memegang kamera sih. Kalau dua tangan sih gampang ya, tapi kalau satu tangan oleng. Woi. Oke, kita sudah masuk ke jalan raya ini guys. Untuk nyari top speed kayaknya susah untuk kalau di Bandung jalan raya guys ya, di sore hari gini karena cukup padat, jadinya berbahaya. Jadi kita rolling seperti biasa aja, meluncur dengan santai di pinggir jalan. Jangan ngalangin mobil, jangan ngalangin motor, jangan ngagukin mereka ya. Ini mungkin mirip sepeda sih, ikutin jalur sepeda ya. Ini kita naik tanjakan guys, powernya masih gede guys, ini enak. Dan kecepatan 23 km per jam. Ini karena sudah mulai gelap, sepertinya gue akan nyalain lampunya dulu guys di depan. Sebenarnya kalau mobil ngebut bisa sih itu, segini nih bisa ngebut. Ini kecepatan 32. Cuman kalau ngebut gue saranin bannya harus lebih keras guys, biar nggak oleng. Kalau kempes itu lebih ke kalau jalan licin dan mau pelan gitu ya, biar dapat traksi. Tapi kalau ngebut lagi kempes, yang gue rasain sih oleng sih ya dia. Jadi harus menyesuaikan dengan gaya berkendara kalian. Gue berhenti dulu, ntar kita menyalain lampu. Ini sekarang kita akan nyalain lampu guys. Ini kan lampu merah udah ada nih di belakang. Tuh, ini lampu merahnya. Sekarang kita nyalain lampu depannya. Set, tuh nyala lampu depannya. Kalau mau ada hazard, tinggal ditahan. Nah, cakep kan? Jadi biar orang lebih hati-hati ya guys. Oke. Sebenarnya ini ada mode-modenya juga, ada soft, medium, hard gitu. Cuman gue pakai yang soft guys. Karena kita let's go lagi. Yuhu. Hihi. Gue nemuin minus baru guys. Kalau lewat jalan becek ya, airnya ke punggung gue ya, karena nggak ada spakbor ya. Jadi airnya langsung muter langsung ke punggung gue ini. Dan setahu gue ini kendaraannya bisa dipakai pas hujan, karena dia bolongan-bolongan portnya ya untuk listrik itu bisa ditutup pakai karet gitu guys. Jadi bisa dipakai hujan, tapi nggak hujan deras kali ya. Gue sendiri pun belum pernah nyobain pas lagi hujan deras. Ya, gerimis pernah, tapi hujan deras belum pernah. Paling kalian harus hati-hati untuk menghindari ya lubang-lubang besar, karena bikin oleng guys, dan bikin sakit kaki ya. Karena kan nggak ada suspensi. Oh iya, ini nggak ada suspensi guys. Suspensinya ada nggak ya? Kecil kalau salah. Ada dikit lah dari ban. Nggak ada suspensi lagi.
Nah itu cukup berat kayak gitu guys, kalau ada mobil tiba-tiba masuk jalan raya ya. Kita bingung mau ngerem atau mau ngambil kanan, karena kalau lurus kita kehalangan ya, pasti nabrak mobil yang masuk jalan. Kalau ngambil kanan tiba-tiba takut ada motor atau mobil sebelah kanan. Kalau ngerem tiba-tiba juga takut ketabrak dari belakang. Jadi ya itulah, karena nggak ada spion itu cukup sulit ya untuk mengendarai ini di jalan raya. Makanya hati-hati pinggir jalan aja guys, santai aja. Nah macet guys. Ih berat. Pemadam kiri. Biar lewat dulu. Senggolan dengan si bapak. Si bapak mepet atau dak lah. Kadang gua kalau ada mobil atau angkot di pinggir gitu ya, pas lagi berhenti tangan gua nempel di angkot biar ikut nyender gitu ya. Nah itu ada yang ngawur tuh guys, Pak Polisi ngawur semua tuh, ngawur Pak Polisi tuh ngawur tuh, mobil ngawur tuh, lawan arus buset dah, coba dan Pak. Nah ini ada mobil keluar, kita harus lihat kiri dan belakang ya, karena mobil sebelah kanan. Karena kalau lurus nabrak guys, kita harus menghindar ke kiri atau nggak ngerem. Kita balik guys, udah cukup keliling-keliling Bandungnya guys ya, pakai ini. Ini harus fokus banget guys pakai ini sumpah. Jangan sampai kalian telat ngerem, repot dah, nabrak. Bisa banget tabrak kalau telat ngerem ya. Karena cukup berat untuk bermanuver secara tiba-tiba gitu ya. Itu cukup berat, susah. Dan untuk ngerem tiba-tiba juga sulit ini untuk berhentinya guys. Jadi kita harus fokus. Tahu kecepatan di 25 ini tanjakan guys ya. Tanjakan. 334 ini guys speed kita sekarang. Gua nggak mau ngebut karena bannya ini kita lagi posisinya nggak begitu kencang ya, rada kempes gitu. Jadi kalau kencang oleng guys. Dan mungkin bisa disetting mode-modenya, gua nggak tahu ya. Ada mode buat hard sama medium juga gitu guys. Biar stabil itu tujuannya. Nah, depan kita akan melewati medan-medan ekstrim ya, seperti turunan yang cukup curam, sangat curam malah, dan tanjakan yang curam juga guys. Ini turunannya ntar 45 derajat kayaknya guys, jadi cukup curam sih. Dan kita akan ngetes di sana guys. Depan ini medan cukup curam guys. Bismillah ya, kita akan turun dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat guys. Nah ini dia guys, kita akan turun di sudut kemiringan 45 derajat. Apakah ini bisa ngerem? Kita lihat. Gue turun pelan-pelan guys. Gue turun pelan-pelan ini, sangat pelan. Curam guys, lihat guys. Dan berhasil guys, mudah guys, dia bisa ngerem kok. Asal kalian jangan ngebut aja ya. Lagi di tempat curam kayak gitu jangan ngebut, takut nggak ngerem. Nah ini kayak ya review in the future banget guys, masa depan banget tuh. Ini kan masih awal-awal ya ada AUC. Mungkin ya 5 tahun ada gak sih AUC kayak gini atau lebih. Mungkin kedepannya ntar kalau teknologinya lebih bagus lagi, lebih aman dikendarakan, lebih stabil, lebih enak untuk dikendarai, dikontrol sekaligus stabilannya. Mungkin ini bisa mengubah pengendara motor 2 roda menjadi pakai ini guys ya. Karena sangat compact. Lihat telepon. Ibu nelfon, ntar dulu deh. Ibu nelfon guys sebentar. Bu, lagi syuting bu, lagi naik AUC. Tanjakan juga tadi kita berhasil ya dengan mudah. Sekarang ada Cikain guys ya, belok enggak Cikain ketang. Cikain ya, belok kiri naik tanjakan, belok kiri. Nah ini dia Cikain, set kiri, banting kanan sambil tanjakan. Ini kayak di sirkuit Laguna Seca guys medannya, naik turun belok gokil. Nah ini cukup sulit nih, kalau disuruh berhenti dulu, lihat kiri kanan cukup sulit guys. Stabilan. Coba ada truk, berhenti dulu dah. Tanjakan susah untuk memulai ini. Set, oke. Alhamdulillah sampai rumah guys.
sampai rumah. Sebelum konten ini selesai, gue mau ngingetin lagi kalian semua nih. Okta adalah pilihan yang tepat buat kalian yang mau memulai dan belajar investasi. Jadi langsung aja download aplikasi Okta, ada link di deskripsi di bawah ini guys. Let's go! Jangan lupa juga buat gunakan kode promo Alshad untuk dapetin bonus deposit 100%. Oke guys, udah beres nih. Gue lepas helm langsung berantakan, rambutnya udah pasti kayak gini ya. Dan ya itulah pengalaman gue naik AUC ya. Intinya semakin kalian terampil, semakin kalian berpengalaman, semakin enak membawa ini. Tapi yang masih baru-baru pasti tegang, pasti kakinya pegel, masih kagok kayak gitu. Kalau gue juga masih kagok dan pegel karena jarang pakai ini ya. Kelebihannya untuk AUC seperti yang tadi gue sebut, kelebihannya itu compact, gampang, mudah dibawa kemana-mana. Terus juga jarak tempuhnya jauh. Terus speed oke lah, cukup gitu 30-70. Terus juga nggak ribet, dia kita harus cuman ngecas aja ya, cukup ngecas, nggak perlu mikirin yang lain, tinggal ngecas beres penuh pakai. Ramah lingkungan juga, yaitu kelebihannya. Kekurangannya menurut gua kalau jalan raya tempat yang crowded itu untuk ngepasin susah, ngestabilinnya karena kita harus ngeliat kiri kanan depan belakang kan ya, itu nggak ada lampu, nggak ada spion, jadi kita harus sendiri kayak gini. Sedangkan kalau misalkan kita lagi kayak gini, lihat ke belakang, depan berhenti kaget bisa nabrak. Dan juga kalau misalkan lagi naik AUC santai, tiba-tiba ada mobil keluar juga itu cukup membahayakan sih karena ini remnya nggak pakem dan juga kalau kecepatan rendah itu nggak stabil ya. Mungkin teman-teman juga ada yang punya AUC, bisa komen di bawah gimana pengalamannya, atau misalkan mau nambah-nambah juga kekurangan dan kelebihan dari AUC ini, bisa komen di bawah guys, karena gue juga masih pemula untuk AUC ini guys ya. Oke teman-teman, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk dukung channel gue. Jangan lupa juga beli baju satu nih, ada yang binturong keren banget, kalian lihat tadi jalan nih keren banget kan, gokil nih binturong Buster langsung aja ada di YouTube Shopping di bawah. Oke teman-teman, see next video. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership di channel utama. Jangan lupa untuk subscribe di channel utama gue yang Alshad Ahmad, itu kontennya tentang satwa liar, khusus satwa liar. Kalau channel ini channelnya konten apapun dikontenin. Oke, jangan nonton, see next video, bye bye.